Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita yang menurut saya cerita ini lucu tapi heboh juga. Saya baca dalam sebuah majalah berbahasa Sunda Mangle sekitar 20 tahun yang lalu. Saya masih ingat cerita ini ya karena lucu dan heboh itu. Ceritanya begini. Ada dua orang yang bersahabat. Sebutlah si Dadap dan si Waru. Persahabatannya cukup lama. Boleh dikatakan sahabat karib, sahabat dalit kalau istilah Sunda. Tapi suatu ketika si Waru itu sakit. Dan karena sakit maka diantar sama sahabatnya, yakni si Dadap, ke rumah sakit. Begitu masuk ke rumah sakit, kemudian diperiksa sama dokter, dan ternyata dokter menyatakan bahwa si Waru sakit karena keracunan. Oleh karena itu si Waru harus dirawat di rumah sakit. Diantar oleh sahabatnya, si Dadap, akhirnya masuk ke rumah sakit. Dan ternyata satu hari di rumah sakit ditungguin sama si Dadap, tapi penyakitnya semakin parah. Si Waru merasakan sakit yang semakin parah. Kemudian si Waru ngomong sama si Dadap, "Dadap, penyakit saya rasanya semakin parah. Racun sudah mulai masuk ke seluruh tubuh saya dan saya sakit banget. Perasaan saya akan mati. Tidak lama lagi saya akan mati. Saya sakit banget, sakit." Bagaimana kata si Dadap, "Sahabat Waru, kamu jangan bilang akan segera mati. Sabar saja, tenang saja." Bagaimana kata si Waru? Si Waru menyatakan, "Ini sudah benar-benar saya rasakan sakit. Racun sudah masuk ke seluruh tubuh saya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin minta maaf kepada kamu, wahai Dadap, karena saya adalah sahabatmu yang sangat banyak dosa. Sebelum saya mati saya ingin segala kesalahan saya dimaafkan. Segala kesalahan saya diampuni." Bagaimana kata si Dadap? Si Dadap mengatakan, "Memang kamu punya salah apa? Kita kan bersahabat lama." Kata si Waru, "Banyak sekali." "Coba katakan. Kalau memang banyak, emang apa?" "Begini, 2 tahun yang lalu kamu kehilangan uang. Waktu itu kurang lebih 2 juta. 2 juta kan gede. Kamu mencari uang itu kemana-mana. Kamu tanya sana sini. Bahkan kamu sempat menuduh orang lain bahwa uang yang 2 juta itu dicuri atau diambil oleh orang lain. Hari ini saya ingin katakan bahwa uang itu, uang yang 2 juta itu yang mencurinya bukan siapa-siapa, tetapi saya sendiri. Saya sahabatmu. Saya sahabatmu telah mencuri uang itu karena saya butuh uang pada saat itu. Nah sekarang seharusnya saya mengganti. Karena saya sebentar lagi akan mati dengan penyakit ini. Tapi karena saya tidak bisa mengganti, saya ingin hanya minta maaf saja. Mohon dimaafkan." Bagaimana kata si Dadap? Tanpa diduga si Dadap menjawab, "Pasti saya maafkan. Jangankan 2 juta, apalagi pada saat itu kamu lagi butuh. Lebih dari itu saya maafkan. Saya maafkan." Begitu kata si Dadap. Dan si Waru kemudian mengatakan, "Terima kasih Dadap, terima kasih bahwa kesalahan saya yang telah mencuri uang itu dimaafkan. Kamu sangat baik, alhamdulillah. Tetapi kesalahan saya tidak hanya itu. Saya ingin dimaafkan lagi karena ada kesalahan, kehilapan saya yang lebih daripada itu." "Loh, ada apa lagi?"
Dia mengatakan begini, beberapa waktu yang lalu kamu kehilangan istri. Ini yang saya katakan hebohnya cerita ini. Kamu kehilangan istri, 3 hari 3 malam kamu mencari istrimu dan tidak ketemu. Sempat nuduh ke orang lain istri itu dibawa sama siapa. Ternyata yang membawa istrimu itu bukan siapa-siapa. Yang membawa istrimu adalah saya. Saya bawa selama 3 hari 3 malam. Saya bawa ke tempat wisata. Saya tidur di hotel. Dan karena itu, ini adalah perbuatan dosa besar saya. Saya ingin minta maaf. Minta maaf. Saya tidak tahu bagaimana saya harus mengganti ini. Tapi karena saya sekarang sedang dalam keadaan sakit dan penyakit saya sudah semakin parah, saya ingin sebelum saya mati, dosa saya dimaafkan. Memang si Dadap terkejut juga. Dan akhirnya si Dadap juga mengatakan, Waru, saya maafkan. Dosamu itu saya maafkan. Jangankan 3 hari, katanya lebih dari 3 hari juga istri saya diambil sama kamu. Saya maafkan kamu. Saya maafkan. Nah, si Waru kemudian terkejut. Kenapa kok begitu mudah memaafkan? Dan akhirnya si Waru nanya, Dadap, kok kamu baik amat? Dosa saya yang demikian besar kok begitu mudah dimaafkan? Ada apa? Si Dadap kemudian mengatakan, Waru, bagaimana mungkin saya tidak memaafkanmu? Karena sesungguhnya yang meracuni kamu, nih hebohnya di sini, yang meracuni kamu, yang membuat kamu sakit diracun, itu yang meracuninya adalah saya. Saya sendiri yang meracuni kamu, karena saya tahu uang 2 juta kamu yang ngambil. Karena saya tahu istriku 3 hari 3 malam kamu yang bawa. Karena itu saya tidak enak dengan apa yang kamu lakukan. Dan karena itu saya meracuni kamu sehingga sekarang sakit. Nah, karena saya sudah bayar lunas segala kesalahanmu itu, saya bayar dengan meracuni kamu, maka sekarang kita saling memaafkan. Itulah sebuah cerita yang entah benar terjadi atau tidak, karena saya juga baca di majalah Mangli, tapi sangat ilustratif buat saya. Itulah salah satu ciri persahabatan yang semu. Persahabatan semu, seperti tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, seperti damai-damai saja, tapi kenyataannya hati mereka busuk. Yang satu dengan yang lain busuk dan saling mendendam. Inilah yang tidak boleh, persahabatan semu. Persahabatan itu harus menjadi sebuah persahabatan sejati semata-mata karena Allah. Suatu saat nanti di akhirat ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat manusia tidak dapat perlindungan apapun, di antaranya adalah 2 orang manusia yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Persahabatan sejati, persahabat yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang suasana Idul Fitri sudah selesai, semua orang saling memaafkan satu sama lain. Maafanlah dengan maaf yang baik, dengan maaf yang tulus dari hati. Jangan ada perasaan dendam, jangan ada perasaan apapun. Kalau istilah Sunda, tekenging aya gantar kakaitan naon-naon, celik putih celak herang. Memang harus begitu. Dalam Al-Quran saya mengutip surat Al-Hijr ayat 8, fasfahis shobhal jamil, dan kalian harus saling memaafkan atau harus memaafkan dengan pemaafan yang baik, pemaafan yang bagus. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yang dimaksud shobhal jamil adalah pemberian maaf yang tidak ada gunjingan di dalamnya. Selamat dari kebencian dan kedengkian.
Dan filosofi orang Sunda ketika telah selesai Lebaran Idul Fitri, saling memaafkan itu sangat baik. Bahasanya juga istilah saya koredas. Seseorang dengan sadar, penuh kesadaran meminta maaf. Hapunten sadaya kalalepatan. Nu ageungna, nu alitna, nu karaos, nu teu karaos, nu dihaja, nu teu dihaja. Malah suka ada tambahnya. Nu teu acan oge nu bade. Maksudnya dosa yang akan datang juga mohon dimaafkan sekarang. Suatu permintaan maaf yang semua dosa, semua kesalahan nyaris tidak ada yang terlewat, minta maaf. Dan gimana jawabannya? Jawabannya juga demikian tulus, sami-sami katanya. Jadi apa yang saya mau katakan sama dengan apa yang saya inginkan. Kita saling memaafkan satu sama lain dengan pemaafan yang tulus, dengan ashobul jamil, dengan tidak ada dendam, dengan tidak ada dusta di antara kita. Itulah pemaafan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibersihkan dosa antar sesama manusia, antara sahabat, antara teman, dan siapapun. Karena semua manusia pasti memiliki dosa satu sama lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.